Oke, sudah. Kita harus membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Cuma sampah, Pak. Tukang bantalnya nggak usah itu. Kena pedis? Canang sari inggih punika sareh kesucian kayon bakti reng Sang Hyang Tunggal Adapun bagian-bagian dari canang, yang pertama yaitu cemper, adalah sebagai alas dari sebuah canang yang memiliki bentuk segi empat. Cemper adalah sebagai lambang angga sarira atau badan. Empat sisi daripada cemper memiliki lambang atau nyasa dari Panca Mahabhuta, Panca Tanmatra, Panca Budindriya, dan Panca Karmendriya. Keempat itulah yang membentuk terjadinya angga sarira atau badan wadak ini. Beras atau wija sebagai lambang atau nyasa Sang Yang Atma yang menjadikan badan ini bisa hidup. Beras atau wija sebagai lambang benih dalam setiap insan atau kehidupan diawali oleh benih yang bersumber dari ide Sang Yang Widiwasa yang berwujud Atma. Porosan terbuat dari daun sirih, kapur atau pamor, dan jembe atau gambir sebagai lambang atau nyasa Tri Pramana, bayu, sabda, dan ide, atau pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bunga adalah sebagai lambang atau nyasa ini cara menaruh kedamaian dan bunganya bukan ketulusan seperti hati. ini. Ada tahapan naruh bunganya. Yang betul kemana ya Bu? Ini saya kasih contoh ya adik-adik ya. Penataan bunga biasanya diatur berdasarkan etika dan tatwa, dan itu harus sesuai dengan pengider-ider atau tempat panca dewata. Nandik canang yang benar ya adik-adik ya. Ini ada daun kayunya, ada porosannya, terus ini sam-samnya, ini perlambang Dewa Siwa ya, sam-sam. Terus ini bunganya, bunga merah sebelah selatan, perlambang Dewa Brahma. Bunga kuningnya di barat, ini perlambang Dewa Mahadewa. Terus ini bunga yang gelap ini di utara, perlambang Dewa Wisnu. Terus yang putih ini di timur, ini perlambang Dewa Iswara. Nah ini terakhir kita isi celemek, ini untuk ketenangan jiwa. Nah ini di sini bisa untuk ada cendananya, bisa untuk bijanya beras ya, melambangkan Sang Yang Atma ya. Ini nanding canang yang benar ya adik-adik ya. Canang sari adalah suatu upakara atau banten yang selalu menyertai atau melengkapi setiap sesajen atau persembahan.
Segala upakara yang dipersiapkan belum disebut lengkap kalau tidak dilengkapi dengan canang sari. Begitu pentingnya sebuah canang sari dalam suatu upakara atau bebantenan. Canang sari juga mengandung salah satu makna sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon kehadapan Sang Yang Widiwasa, yaitu memohon kekuatan widya atau pengetahuan untuk Buana Alit maupun Buana Agung. Ayo cepetan dong. Wih, ya Kak Gedri, tunggu sebentar, ini masih benar rekaman. Ayo dah, ayo. Ayo. Gus, melukat dulu Gus, baru boleh masuk. Nggak usah dah, Mbok. Buru-buru nih. Apa juga pun yang melukat kan sama aja, Mbok. Masuk aja dah. Melukat itu adalah suatu bentuk upacara untuk menyucikan diri baik secara lahir maupun batin melalui air suci yang telah dimantrai oleh Pinandita, Pandita ataupun orang-orang suci lainnya. Menurut Rig Weda 3.35.3, tamu sucim sucayo didi wansam apa menapatam paritastor apa, yang artinya air suci yang mengalir yang berasal dari sumber air ataupun air laut itu memiliki fungsi untuk menyucikan diri kita sebelum kita melaksanakan persembahyangan. Jadi dengan dilukatnya kita bisa lebih semangat baik secara lahir maupun batin untuk berhadapan dengan ide Sang Yang Widiwasa. Oh begitu. Baru saya paham mengenai makna melukat. Kalau begitu, bolehlah. Ayo kita melukat dulu sebelum masuk. Nah, mending melukat. Ini baru aja nak bagus namanya nih. Suk semua. Semua Mbok. Lagi semua tuh. Karena dia masuk muka. Apa berdiri orang? Ambil dah, Mbok. Nggak ada suara ini. Sabar, Malika. Oke, cut dah. Begininya. Diambil bersihin. Ini udah bisa dibersihin nih?
ada yang tunduk. Sip. Apa pakai S1 ya? Ya.
Kak, tadi saya lihat temen-temen kok bunganya waktu sembahyang tuh beda-beda ya. Sebenarnya waktu kita sembahyang itu ada nggak memang aturan untuk bunganya, misalkan di sembah pertama, sembah kedua, sembah ketiga, warna bunganya itu gimana aja sih Kak? Sebenarnya sih kalau kita lihat dari filosofinya ya, tidak ada yang salah ya. Misalnya di sembahyang pertama kan, sembah Surya Raditya, kita lihat ada yang menggunakan bunga putih, ada yang menggunakan bunga merah, dan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari mantranya, kan ada di sana Om Aditya Siaparam Jyoti Rakta Teja Namo Stuti. Jadi di sana kan ada kata Rakta Teja, jadi yang artinya bersinar kemerahan. Jadi dari sana ada yang menyimbolkan dengan bunga warna merah. Nah, dari kita lihat mantra selanjutnya ya, di sana juga ada Swete Pangkaje Madhyaste. Jadi yang artinya berstana kokoh di atas teratai putih. Dari sana juga bisa disimbolkan dengan bunga putih. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat lagi lebih jauh lagi terkait dengan bunga putih, bisa dikaitkan dengan terbitnya matahari atau sang surya dari timur. Di timur itu disimbolkan dengan bunga putih. Itu bisa kita lihat di Geguritan Gunatama kalau tidak salah itu. Di sana ada yang disebutkan bunga petak maring purwe. Jadi seperti itu. Di selanjutnya juga kan ada mantra yang ketiga ya, yang keempat. Di sana kan kita menyembah Istadewata dan juga Dewa Dewi. Jadi secara tidak langsung beliau-beliaunya itu mempunyai warna yang berbeda-beda, makanya disimbolkan dengan menggunakan bunga yang berwarna-warni. Jadi seperti itu deh. Oh begitu Ya, cuma yang perlu kita perhatikan di sini penggunaan bunganya, ya kualitas dari bunga itu. Jadi bunganya tidak layu, tidak tumbuh di kuburan. Jadi juga tidak rusak karena dicari semut atau ulat. Jadi seperti itu. Gimana ada kriteria atau kriterianya juga untuk bunga yang standar kita pakai ya Kak ya? Ya, jadi seperti itu. Kalau mau lihat, silakan dipelajari Agastya Parwa. Di sana sudah dijelaskan bagaimana kualitas bunga yang baik untuk sembahyang. Kalau begitu untuk pemahaman untuk bunga ya sedikit paham sekarang. Jadi tadi saya melihat dari sekian teman-teman ada yang berbeda-beda, mungkin karena kita kurang paham mengenai itu. Ini merupakan referensi untuk kita bisa belajar mengenai makna bunga dalam sembahyangan. Ya, sama-sama kita belajar. Yang penting bunganya segar dan higienis. Oke, thank you. Siap.
Shanti, Shanti. Om. Maaf teman-teman, ada sesi senang, tolong dong sampahnya buang sendiri. Rupanya di depan ya. Oh iya iya iya. Ya, semua. Jangan bangkres dipuru. Bangkres sana peran antagonis. Jangan bangkres buangan nanti dipuru bangkres. Kebanggu nanti. Sengaja takutnya kamu ketemu nanti bangkres dipuru. Enggak, tadi nggak mau. Om Swastiastu. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya penyuluh agama Hindu dan kami dari Kota Mataram penyelenggara menyampaikan semoga di era COVID-19 ini kita lebih meningkatkan rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dan kerjasama kita selalu dan kekompakan. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Kami penyuluh agama Hindu Kota Mataram tetap